kasih Pak Tapi saya Ponto. tadi protes Pak, itu yang menyingkapkan bukan pengacaranya loh Pak, pengacaranya malah bikin ruwet itu loh Pak. Pengacaranya malah bawa-bawa Ahok, nggak ada urusannya. Ini malah jadi bisa jadi kemana-mana ruwetnya ini. Ini yang membuka pertama kali yang menyingkapi dari Pak Ponto ini kemarin Pak toh. Iya. Bukan pengacaranya. Sampai ada 2 jenderal dinonaktifkan, tapi memang ngeri ya. Tetapi kan ada fakta-fakta lain di mana setelah diotopsi pertama kan oleh internal kepolisian ya. Jadi kita juga bisa melihat kenapa saat ini setelah mulai diungkap oleh tim lawyer dan tim pembela hukum dari yang meninggal Brigadir J, justru baru dinonaktifkan 2 jenderal dan 1 Kapolres Jakarta Selatan ya. Ini pangkat yang lumayan besar kan ya, kalau jenderal suaminya kan Jenderal Sambo itu ya mungkin ya boleh dinonaktifkan, tetapi ada 1 jenderal lagi yang dinonaktifkan dan Kapolres. Berarti kan kalau kita melihat ya selain diminta untuk penyelidikannya agar transparansi, tidak ditutup-tutupi ya, lebih objektif ya. Jadi kita melihat jangan-jangan otopsi pertama ada hal-hal yang ditutupi ya, takut ditutupi sehingga dinonaktifkan supaya lebih objektif ya. Terus kedua juga beredar opiniannya bahwa bukan hanya luka tembak, tapi ternyata ada sayatan dan jari, koreksi saya kalau salah, dua jarinya patah begitu. Jadi ternyata bukan hanya soal tembak menembak, jadi ada dugaan penganiayaan sebelumnya, dan lagi ada opinion bahwa sebelumnya ada pembicaraan Brigadir J dengan pacarnya bahwa dia ketakutan karena ada ancaman untuk dibunuh gitu. Dan saat juga ada laporan dari keluarganya, pihak keluarga, bahwa di Magelang tanggal jam berapa itu katanya jam 10 pagi masih bisa komunikasi, pada waktu tanggal 8 ke Magelang tugas, tapi jam 5 udah terputus, nggak bisa dihubungi lagi. Nah setelah itu baru tersiar kematiannya, dan kalau nggak salah lagi kematiannya baru ketahuan 3 hari kemudian. Lanjut dulu nih Pak Suara dan Pak Ya. Santiamer ya. Pak Suara silakan. Ya, selamat seru malam. Ya. Selamat malam Pak Suara. Selamat Ya, malam, Pak Santiamer. Ngeri. malam semuanya, shalom. Pak Suara Ya, kebenaran ya. Jadi gini Pak Ponto, kalau masalah tembak menembak, bunuh membunuh memang biasa. Kalau untuk yang hal-hal yang remeh-temeh, level yang mungkin masih di bawah ya, banyak itu kejadian. Tapi persoalannya menjadi persoalan yang menasional dan membesar di saat ini dikaitkan salah satu petinggi di kepolisian, di Kepolisian Republik Indonesia yang berpangkat Jenderal Bintang 2 ya. Nah, kita sebagai rakyat ya tentunya sebagai pembayar pajak yang membayar gaji kepada seluruh aparat, termasuk aparat kepolisian di seluruh Indonesia, merindukan, menginginkan dan mendorong agar benar-benar diungkapkan faktanya yang sebenar-benarnya dengan penuh kejujuran, keterbukaan, dan sesuai dengan kebenaran. Jangan lagi ada yang ditutup-tutupi, apalagi menyangkut institusi penegak hukum di Indonesia. Bagaimana mau tegak hukum di Indonesia apabila tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kejujuran. Nah, kalau berbicara tadi Pak Ponto katakan masalah FOG, faktanya, fact-nya, opinion-nya sama apa tadi guess-nya ya. Faktanya itu sudah jelas-jelas ya kan, tadi Pak Ponto sudah katakan terjadi pembunuhan, dan yang melakukan pembunuhan sudah jelas-jelas mengaku Barada D ya.
Nah, jadi seperti tadi kata Pak Paul, kok pembunuhan ini sudah terjadi di 8 Juli ya. Sekarang udah tanggal berapa? 28 ya. 28 apa 29? Berarti sudah hampir 3 minggu. Kok masih dalam beberapa minggu yang lalu setelah kejadian masih berupa saksi? Kan itu sesuatu yang lucu. Kenapa tidak ditangkap? Kenapa tidak langsung ditahan? Sudah tahu mengaku menembak. Mesti kan ditahan, diinterogasi ya. Mestinya kalau diinterogasi kita yakinlah pekerjaan Kabareskrim pasti bisa mengungkap begitu pelakunya, sehingga bisa mengungkap dengan lebih detail lagi, lebih jelas lagi, lebih terang benderang lagi apa semua faktornya itu ya, selain yang tadi diungkapkan alibinya karena membela dia sebagai ajudan menjaga kehormatan istri dari pimpinannya ya, karena ada faktor pelecehan seksual. Tetapi kan ada fakta-fakta lain di mana setelah diotopsi pertama kan oleh internal kepolisian ya. Jadi kita juga bisa melihat kenapa saat ini setelah mulai diungkap oleh tim lawyer dan tim pembela hukum dari yang meninggal Brigadir J, justru baru dinonaktifkan 2 jenderal dan 1 Kapolres Jakarta Selatan ya. Ini pangkat yang lumayan besar kan ya. Kalau jenderal suaminya kan Jenderal Sambo itu ya mungkin ya boleh dinonaktifkan, tetapi ada 1 jenderal lagi yang dinonaktifkan dan Kapolres. Berarti kan kalau kita melihat ya selain diminta untuk penyelidikannya agar transparansi tidak ditutup-tutupi ya, lebih objektif ya. Jadi kita melihat jangan-jangan otopsi pertama ada hal-hal yang ditutupi ya, takut ditutupi sehingga dinonaktifkan supaya lebih objektif ya. Terus kedua juga beredar opiniannya bahwa bukan hanya luka tembak, tapi ternyata ada sayatan dan jari, koreksi saya kalau salah, dua jarinya patah begitu. Jadi ternyata bukan hanya soal tembak menembak, jadi ada dugaan penganiayaan sebelumnya, dan lagi ada opinion bahwa sebelumnya ada pembicaraan Brigadir J dengan pacarnya bahwa dia ketakutan karena ada ancaman untuk dibunuh gitu. Dan saat juga ada laporan dari keluarganya, pihak keluarga, bahwa di Magelang tanggal jam berapa itu katanya jam 10 pagi masih bisa komunikasi pada waktu tanggal 8 ke Magelang tugas, tapi jam 5 udah terputus, nggak bisa dihubungi lagi. Nah setelah itu baru tersiar kematiannya, dan kalau nggak salah lagi kematiannya baru ketahuan 3 hari kemudian begitu. Jadi ya menjadi sesuatu yang patut sangat dicurigai begitu. Jadi kita saja rakyat jelata ya, rakyat yang awam bisa melihat hal-hal ini ada sesuatu yang tidak beres. Jadi kita mendorong ya proses penyelidikan agar segeralah. Kita yakin kalau memang udah kejadian, mestinya kepolisian profesional, Kabareskrim pasti profesional begitu. Kalau memang ada niatan goodwill untuk membereskan semua aparat jajaran yang ada di kepolisian, kita sudah membayar pajak, kita mau aparatnya bersih, tidak ada lagi hal-hal yang ditutupi, apalagi ini menyangkut integritas, apalagi ini sampai melakukan pembunuhan begitu. Kalau sampai terjadi pembunuhan, apapun itu pangkatnya, mau bintang 2, mau bintang 3 yang terseret sekalipun, titelnya ya mesti dicopot, mesti dibereskan begitu. Kalau nggak sanggup dibereskan dan ketahuan terungkap bahwa kepolisian tidak benar, ya saya rasa lebih baik kepolisian balik lagi aja seperti dulu, kembali di bawah TNI saja ya. Jadi kalau masih tidak terbuka, tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran, banyak hal-hal yang ditutupi, apa yang bisa kita harapkan dari Kepolisian Republik Indonesia begitu ya, tidak berani mengungkapkannya begitu. Jadi harus benar-benar adil
ya bagi keluarga maupun bagi bangsa rakyat Indonesia yang sudah membayar pajak. Kita mendorong punya aparat kepolisian yang jujur, berintegritas, begitu, yang menegakkan hukum dengan seadil-adilnya siapapun, termasuk pejabat-pejabat petinggi-petinggi di kepolisian sebagai penegak hukum itu sendiri, begitu. Jadi yang kita harapkan ya dengan otopsi kedua ini kan katanya nanti ada juga dari pihak TNI, ya salah satu dokter TNI yang kita harapkan jauh lebih netral dibanding dokter forensik dari kepolisian itu sendiri, begitu. Jadi kita harapkan dalam waktu segera bisa diungkap, dan kepolisian kita dorong agar tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan, sekalipun itu senior, sekalipun itu saudara, sekalipun itu kerabat, sekalipun itu kolega selevel, jangan ditutup-tutupi, begitu. Semua pejabat-pejabat yang terlibat di dalamnya, ya baik yang sudah dinonaktifkan, yang sudah dicurigai, maupun yang di bawahannya yang selama ini menutup-nutupi, termasuk dokter-dokter forensik yang memberi laporan yang tidak benar dan menutup-nutupinya, ya harus ditindak, begitu. Sehingga kita inginkan Indonesia ini semakin jauh lebih maju, jauh lebih bermartabat gitu di dalam penindakan hukumnya. Nah, saya rasa itu sih Pak Ponto yang kita mau dorong agar benar-benar gitu ditegakkan. Ya, terima kasih Pak Tapi Ponto. saya tadi protes Pak, itu yang menyingkapkan bukan pengacaranya loh Pak, pengacaranya malah bikin ruwet itu loh Pak. Pengacaranya malah bawa-bawa Ahok, nggak ada urusannya. Ini malah jadi bisa jadi kemana-mana ruwetnya ini. Ini yang membuka pertama kali yang menyingkapi dari Pak Ponto ini kemarin Pak toh. Bukan pengacara aja. Sampai ada 2 jenderal dinonaktifkan. Tapi memang ngeri ya. Oke, lanjut dulu Pak Santiamer deh.